Setelah ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan santet. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin. Selamat malam, Mas Fian. Selamat malam, Mas. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan saya swasta. Baik, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya cuma mau menceritakan masalah hubungan saya sama seorang wanita, Mas. Yang berawalnya berjalan lancar. Dan pada akhirnya saya niat untuk serius, yaitu menikahi. Lalu apa yang terjadi? Karena dari orang tua si wanita tidak setuju dengan saya. Karena dengan alasan saya belum mapan, saya belum mampu, saya belum punya apa-apa. Nah, dari situ timbul rasa sakit hati saya. Setelah sakit hati, apa yang Anda lakukan? Saya setelah sakit hati, saya sempat stres tadinya. Stres, saya mondar-mandir, saya nggak tahu mau kemana. Saya dapat teman, dia ngasih solusi. Apa solusinya? Ya, itu santet orang tua si perempuan. Anda kirim santet ke orang tua pacar Anda? Iya, saya sakit hati. Bagaimana caranya? Saya melakukan itu setiap hati saya sakit, saya lakukan itu dengan cara pakai foto. Terus saya langsung beradaptasi sama orang pintar yang bisa melakukan apa yang saya mau. Disuruh apa sama dia, saya lakukan. Jadi Anda datang ke seorang Iya. dukun, Iya, betul. pakai foto. Iya. Lalu di sana apa yang dilakukan? Dari foto itu saya melakukan bermacam-macam. Apa yang disuruh sama dukun itu saya lakukan semacam kayak apa yang saya ingin lakukan dari orang itu bisa saya lakukan dari foto. Misalnya, Saya tusuk matanya pakai jarum, matanya akan sakit, Mas. Itu langsung respect pada saat itu saya lakukan. Saat itu juga terjadi sama si ibu pacar saya. ibu pacarnya. Iya, Selain mata, apalagi yang ya untuk saat ini saya lumpuhkan kakinya, Mas. Karena biar semua apa yang saya rasakan dia bisa rasakan, Mas. Kakinya sampai saat ini saya kunci, Mas, supaya nggak bisa gerak, biar dia nggak bisa beraktivitas. Jadi maaf ya, mau tanya. Jadi sampai sekarang orang tua dari pacar kamu itu kakinya kayak lumpuh gitu, nggak bisa jalan atau gimana? Iya. Sampai sekarang? Nah, bahkan bukan untuk kakinya aja, sampai dia kadang-kadang aku buat dia nggak bisa lihat, kadang-kadang aku buat dia nggak bisa napas Karena ketika. ditusuk tadi ya mata? Iya. nggak bisa napas, nggak bisa melihat. Itu sampai kapan Anda mau terus lakukan itu? Sampai saya bisa disetujui, Mas, sama hubungan saya sama si anaknya dia. Bagaimana hubungannya dia sakit, terus akhirnya menyetujui? Saya nggak nangkep. Iya. Gimana ceritanya? Iya, sebenarnya saya nggak bisa tercapaikan apa yang saya mau ya, Mas ya. Saya udah ngancem ke si wanita pacar saya. Kalau memang ibumu mau sembuh, ya ibumu harus setuju dengan hubungan kita. Pacar kamu tahu kalau itu karena Iya, perbuatan tahu. kamu? Sampai saat ini dia nyari-nyari saya, Mas. Oh, pacarnya terus nyari? Iya, dia minta tolong disembuhkan ibuku. Ya, aku bisa sembuhkan dengan satu persyaratan, kamu harus nikah sama saya. Jadi Anda mau seolah-olah menyembuhkan penyakit ibu pacarnya ini, Iya, lalu kemudian harapannya supaya hubungannya disetujui. betul. Itu yang saya mau. Itu tujuan saya sebenarnya. Kalau itu terjadi ke ibu Anda gimana ya? Ya, jangan sampai terjadi kepada ibu saya. Nggak mau ya? Nggak mau. Begitu juga mungkin pacar Anda merasakan hal yang sama, dia nggak mau dilihat seperti itu ya. Iya,
Tapi ini kan beda loh Mas. Ini kan dari faktor saya sakit hati. Saya menjalani hubungan sampai menjalani 3 tahun ya Mas. 3 tahun Iya. menikah tapi nggak disetujui. Betul. Boleh diingatkan lagi nggak ke kami? Alasan utama nggak setuju itu apa sih? Ya itu dia tadi. Karena alasannya saya belum mapan. Iya. Saya belum punya Kemapanan. usaha. Iya, itu yang Secara saya sakit. ekonomi. Tapi aku bingungnya di sini Kak. Sedangkan pacar dia kan tahu kalau yang membuat ibunya sakit itu pacar sendiri. Terus ibunya sendiri tahu nggak kalau karena penyebab sakitnya itu karena kamu? Kan Ya, maaf saya potong. Sebenarnya sih tahu. Mereka sudah tahu. Dan mereka sempat menuntut masukin saya ke penjara. Saya tidak jawab. Alasan apa masukkan saya dalam penjara? Nuntut saya. Ada bukti saya melakukan hal-hal seperti itu. tapi Oh jadi mereka udah nuduh kamu ya? Udah. Sampai saat ini dia masih nyari-nyari saya dan karena dia sudah berobat kemana-mana, udah, tapi tetap nggak bisa. Baik, tujuan Anda Mas Fian datang ke Menembus Mata Batin hari ini untuk apa? Ya, saya untuk menceritakan masalah saya dengan hubungan saya ini ya, barangkali Mas ada solusi buat saya atau ada jalan keluar buat saya untuk sebenarnya sih saya melakukan ini juga berlawanan sama batin saya Mas. Ya saya tahu saya dosa besar. Tapi kan sakit hati Mas, beda Mas. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi apa yang diharapkan. Malam hari ini kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Fian, lahir tanggal 17 November 1990. Sosok yang tekun dan berbakat di bidang seni. Tetapi, tabiatnya sangatlah buruk. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan yang dia inginkan. Saya melihat ada sebuah ritual untuk melumpuhkan seseorang yang sangat ia benci. Saya melihat sosok Banaspati di tubuh Fian. Sangat besar sekali energinya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Fian. Dengan tanggal lahir 17 bulan 11 1990. Fian mengirimkan santet kepada ibu pacarnya karena sakit hati hubungannya tidak disetujui dengan alasan belum mapan. Ya, dan malam hari ini udah ada rasa bersalah, sebenarnya ingin melepas dari itu. Tapi masih belum rela melepas santetnya karena hubungannya belum juga disetujui. Betul. Oke. Santetnya masih belum dilepas karena masih belum disetujui. Iya, Tapi jujur terus terang, kamu harus jujur juga dengan apa yang saya tanya, bahwa sebenarnya Fian, saya kok lihat terlepas dari kamu main santet itu, sekarang Fian lagi menjalani hubungan dengan yang lain nih. Terus terang, iya Mas. kan? Di mana letak yang bisa saya bantu kalau misalnya kamu lagi nungguin pasangannya sementara melet, tapi di sini saya lihat kamu ternyata menjalin kasih dengan perempuan lain sekarang. Saya teman, ya saya jujur saya dekat sama orang ini bukan untuk serius ya Mas. Saya cuman untuk ya teman saya, untuk saya sharing curhat. Tapi untuk lebih untuk keseriusan saya nggak tetap sama yang pertama. Saya cuman lebih ya, cuman dekat. Dekat seperti pacar. Udah dekat bahkan sampai ya kan? Iya. Nah, itu poin saya. Kamu punya pasangan lain tapi kamu belum cabut pas yang mantannya yang pertama. Iya, santetnya masih di badan ibu pacarnya nih. Iya. Gimana coba pertanggungjawabannya? Saya di sini bertugas mengklarifikasi semua yang ada dan bertugas juga jadi sebagai judging,
menetralisir apa aja yang ada di kasus partisipan. Ya, Roy memang mengungkapkan semuanya secara gamblang, jadi akan baca dibuka semua di Akan sini. terbuka semuanya. Jadi Anda juga diharapkan bisa jujur supaya memang bisa dapat solusi dari permasalahan yang lagi dihadapin. Di sini kayak meja pengadilan bahwa kamu terdetek. Perawan. Iya. Santet darah perawan. Jadi itu yang saya lihat, Vian. Jadi santet ini juga bekerja dan semakin powerful ketika dia sudah bisa menjalin hubungan dengan perempuan lain berganti-ganti, iya kan? Ya, Gonta-ganti dan mendapatkan satu kepuasan, dia akan tahu powerful. Jadi tambah Betul. kuat santetnya, kekuatannya kalau dia melakukan hubungan badan dengan perempuan-perempuan lain. Iya. Tanya aja, Vian. Betul. ya sebenarnya ya seperti itu sih, tapi ya supaya jalan satu-satunya saya biar puas ya saya harus ikuti itu, memang udah dari sananya harus seperti itu. Dalam 1 bulan itu saya harus dapatkan perempuan 33 orang. Itu mau jelek mau buruk, yang penting saya harus dapat. Dapat apanya? Ya saya harus tiduri dia. 33. Ya. 1 bulan. Ya bisa saya beli, bisa saya memang pacari dengan, Setiap hari bisa gonta-ganti, Iya. bahkan ada yang lebih dari 1 dalam 1 hari. ya kadang-kadang sih kalau memang lagi dapat saya bisa sehari itu bisa 1 hari 1 malam ya bisa dapat 4 perempuan saya bawa ke tempat saya. Kalau saya ngelihat di sini, pikirannya Vian sendiri sih yang ingin dan selalu ingin sebenarnya. Tapi dia juga beralibi untuk Alibinya adalah makhluk gaib, sosok makhluk halus. sosok makhluk halus gitu. Memang iya sih, dia bertambah jadi kayak ngerasa lebih pede, lebih puas gitu. Sebenarnya ada 2 versi sih kalau saya lihat. Dia sendiri juga dan dia mengalibikan itu sebagai orang-orang dia. Oke. Mas, 33 dalam 1 bulan nggak takut penyakit tuh? Ya untuk masalah itu sih saya nggak memperdulikan lagi, yang penting saya puas dan sakit hati saya terbalaskan. Mungkin di sini di antara 1 atau 2 penonton di sini tahu siapa saya, tahu latar belakang saya, tapi saya nggak harus kasih tahu namanya siapa. Dia tahu siapa saya, ya apa sih tujuan saya untuk melakukan hal seperti itu dia tahu. Ada yang tahu dari penonton? Iya. Oh ya, dan itu benar apa yang dikatakannya. Memang harus begitu. Kalau untuk teman saya yang penonton itu dia tahu kalau saya seperti itu, bukan saya, maksudnya dia tahu kalau saya itu dalam 1 minggu itu bisa dapat gonta-ganti pasangan 7 kali atau bahkan 10 kali selama 1 minggu. Tapi kalau misalnya emang ternyata nanti akhirnya dapat penyakit gitu ya, terus Anda mau punya istri, punya keluarga, mengeluarkan penyakit tuh? Nggak Untuk kepikiran ke sana? saya belum kepikiran ke sana. Karena saat ini saya masih mikirin sakit hati saya, Mas. Saya sakit hati. Kalau memang di Indonesia nggak ada HAM, mungkin saya udah lakukan apa yang saya lakukan. Tapi karena saya takut hukum, ya saya balas dengan cara seperti itu, Mas. Ya, Mas tahu rasa sakit hati gimana sih, Mas? Sakit hati tapi kamu juga malah terjun ke dunia yang malah enggak gitu. Malah jadi Malah nggak karu-karuan. terjerumus. Malah terjerumus. Malah nggak karu-karuan di sini saya lihatnya. Kenapa Mas Fian? Anda dari tadi kelihatan gelisah tuh kenapa ya? Ya, saya kan berguru ya, jadi saya bisa ngerasakan di tempat ini Hah? buat saya berat di sini. Dari tadi saya nggak, sebenarnya dari banyak dorongan rasa pengen masuk ke tubuh saya, Mas. Makanya saya harus tahan, nggak mau saya. Gak apa-apa, nggak usah ditahan kok Mas Fian. Kalau memang ada sesuatu yang mau masuk dan ingin diutarakan oleh makhluk tersebut dan Mas Fian jadi mediasinya, silakan saja biar kita selesaikan semuanya di sini. Dan kamu bawa sesuatu kah di diri kamu? Ya, saya bawa semacam jimat, ya itu Boleh saya lihat kok? cincin. Saya
cuman perlihatkan saja ya. Perlihatkan Iya, saya aja. lihat di mana? Saya lepas atau gimana? Oh, itu Ini yang ada. cincinnya. Iya, saya bawa cincin ini untuk ini disebutnya penasihat. Ini dari mana? Dari orang pintar itu. Jadi dari sini saya bisa memperdayakan siapa yang saya Perempuan-perempuan yang betul mau itu gitu. ya. Cukup saya oles aja apa yang disuruh dikasih sama orang pintar itu ya saya lakukan. Gimana jadi dengan menggunakan cincin itu, Anda ngelihat ada perempuan yang Anda mau, terus dia apain? Ya saya baca-baca aja apa yang disuruh sama guru saya itu ya. saya- Mantra-mantra gitu. Mm-mm. Lalu kemudian perempuan itu akan langsung Itu buat Udah. saya nyata dan bisa terjadi kalau saya udah lakukan. bisa langsung disembuhin tapi bisa Enggak. langsung dilepas. Saya tujuannya bukan untuk benar, saya cuma untuk mengambil dia aja. Setelah saya dapat apa yang saya mau, saya welcome. Iya, maksudnya begitu Anda memikat perempuan, bisa Anda netralisir nggak? Oh, bisa. Bisa. Jadi maksudnya Mas, Iya. Ya misalnya Anda mau memikat seseorang gitu ya, kan dia terpikat kan. Nah setelah itu bisa dinetralisir supaya dia nggak terpikat lagi.